Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Setelah udah beberapa bulan, berbulan-bulan aku vakum dari YouTube, aku balik lagi, aku kembali lagi gitu. Jadi hari ini aku balik lagi di tengah um, musibah yang melanda kita ya, yaitu adanya virus corona. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap ikhtiar untuk mencegahnya, dan jangan lupa untuk tetap berdoa supaya musibah ini, virus corona ini segera berakhir gitu. Oke guys, jadi di sini di video ini aku mau cerita pengalaman aku waktu tanggal 10 Maret 2020 kemarin. Aku udah melahirkan anak aku yang pertama, yaitu melalui jalan operasi sesar. Nah, di sini aku mau cerita gimana sih rasanya operasi sesar itu, dan gimana sih kenapa kok bisa aku itu operasi nggak normal gitu. Nah, jadi di sini aku akan ceritain. Oke, stay tune terus ya. Nah, jadi tanggal 10 Maret 2020 kemarin, ini udah sekitar 2 minggu lebih, sekitar 17 hari aku udah melewati pasca operasi itu kan. Jadi tanggal 10 kemarin aku melakukan operasi itu untuk melahirkan anak aku yang pertama. Nah, sebenarnya sih niatan kemarin itu bukan untuk melahirkan ya mas. Gimana ya ngomongnya? Kan selama ini aku cek gitu kan, rutin itu aku tuh nggak ada kendala gitu. Nah, jadi sebelum tanggal 10 kemarin, tanggal 8 malamnya itu aku periksa ke klinik tempat BPJS aku gitu kan. Nah, waktu di klinik itu mereka bilang mau periksa di rumah sakit enggak, soalnya ini ada gratis satu kali cek di rumah sakit. Nah, kalau di rumah sakit ini kan dia 4 dimensi, jadi biar lebih jelas kata perawat yang di klinik ya, tempat aku BPJS aku gitu. Nah, jadi aku berpikir sama suami, oh ya udahlah nggak apa-apa gitu kan, lagi pula kan gratis gitu, ditanggung sama BPJS. Nah, jadi besoknya kami pergi kan, udah malam tuh dibuat surat rujukan gitu, karena besoknya kami pergi. Nah, pas udah sekian lama mengalami antrian yang panjang dan melelahkan, akhirnya kami dipanggil, masuklah kami ke ruangan konsultasi dokter spesialis kandungan gitu. Nah, pas di konsul eh, diperiksa gitu kan, tensinya alhamdulillah normal waktu itu. Terus juga pas di USG. Nah, itu ternyata pas di USG itu dilihat, ternyata usia kehamilan aku itu udah lewat batas, guys. Maksudnya udah melebihi bulan gitu. Dan di situ terlihat plasentanya tuh udah mengalami pengapuran. Nah, kalau misalnya nggak tahu pengapuran tuh maksudnya plasentanya tuh udah mulai tua gitu kan, jadi udah bolong-bolong gitu. Nah, khawatirnya kalau plasentanya ini udah bolong-bolongnya parah gitu, nah jadi takutnya kan bayi itu makannya itu melalui plasenta ibunya, iya nggak sih, gitu nggak sih? Nah, jadi kalau plasentanya ini bolong, otomatis makanan itu nggak masuk ke bayinya, otomatis nanti bayinya akan meminum racun yang di dalam badan ibunya gitu, akhirnya nanti bayinya bisa keracunan kalau misalnya nggak ditindaklanjuti gitu. Nah, jadi waktu dibilang kayak gitu, kita kaget dong. Hah, lewat bulan? Perasaan hitungan kami itu belum lewat bulan, guys, baru 9 bulan, 9 bulan lewat sikit lah, karena kan waktu periksa kemarin, waktu cek pertama kali itu HPL-nya itu perkiraan lahirnya tuh tanggal 25 bulan 3 gitu. Jadi waktu itu aku kan masih tanggal berapa tuh ya? Tanggal 9 aku kesana. Jadi kok udah lewat bulan katanya gitu. Jadi kami itu heran gitu. Nah, jadi waktu itu ditanyain sama dokternya, emang haid terakhir kapan? Aku sih inget-inget lupa gitu kan, soalnya aku setiap halangan tuh aku nggak pernah lihat tanggal gitu loh, guys. Nah, ini pelajaran buat kalian semua, kalau misalnya kalian tuh udah suami istri ataupun kalian mungkin masih gadis, itu kalian perhatiin jadwal menstruasi kalian gitu loh, guys. Jadi dia teratur atau enggak gitu, kalau misalnya kalian tuh lagi masih gadis. Tapi kalau misalnya udah suami istri, jadi itu untuk melihat perkiraan lahir kalian itu supaya lebih akurat gitu, walaupun memang kadang nggak tepat yang sesuai prediksi itu kan, tapi itu untuk apa namanya
memberikan apa sedikit bocoran lah gitu ibaratnya. Nah kayak gitu. Nah jadi waktu itu aku nggak pernah sih selama aku menstruasi itu, selama hidup itu aku nggak pernah ngitungin ngeliatin tanggal gitu. Kalau menstruasi menstruasi aja gitu, nggak pernah liatin tanggal. Oh misalnya bulan ini tanggal sekian sekian, bulan besok tanggal sekian atau enggak. Aku nggak kayak gitu sih. Aku cuma ingatnya mungkin pertengahan bulan, awal bulan, akhir bulan, kayak gitu aja, nggak perhatiin tanggalnya. Nah kalau bisa, kalau kalian misalkan menstruasi itu guys, kesediaan kalender di rumah itu kalian catat, misalnya kalian lingkarin gitu, ini tanggal menstruasi kayak gitu. Nah jadi waktu aku bilang kayaknya tanggal segini dok, aku bilang itu kan pas ditanyain tuh tahap terakhir kan, jadi aku dimarah dong, kok kayaknya nggak pasti katanya kayak gitu. Ya soalnya udah nggak ingat, soalnya kan udah 9 bulan. Ya biasanya tuh kemarin tanggal berapa katanya gitu, bulan 6 dok terakhir. Yakin soalnya ini plasentanya udah kelewat bulan katanya gitu. Iya yakin bulan 6 tapi tanggalnya nggak tahu persis gitu, nggak yakin aku gitu loh. Nah jadi kan udah kayak gitu, jadi aku akhirnya dimarahin gitu kan, diomelin sama dokternya gitu kan, dokter yang nanganin aku. Jadi pasti dilihatkan ke suami aku, coba ini ke bapak lihat katanya gitu, dilihatkan ke suami aku, apa namanya, plasentanya itu udah ngapur gitu, udah bolong-bolong parah gitu loh guys. Ini kalau misalnya kita biarin bisa bahaya nanti ke bayinya. Kalau ibunya sih nggak apa-apa, cuman bayinya takutnya nanti bahaya. Soalnya kan bayi itu kan makan dari melalui plasentanya. Kalau plasentanya ada bolong-bolong kayak gini nanti gimana? Anaknya ini bisa keracunan, katanya gitu. Kita kaget dong. Nah jadi gimana dok? Ya kalau apa ya video operasi katanya gitu. Harus operasi ya dok, kami bilang kayak gitu. Ya bisa aja sih normal, cuman takut membahayakan janinnya kata dokternya gitu kan. Kalau misalnya kalian mau tetap normal, kalian apa suntik perangsang aja atau induksi ya bahasa dokternya lah gitu, bahasa kesehatannya induksi gitu. Jadi disuntik perangsang supaya apa namanya, bayi itu mau keluar. Karena masa 9 itu memang aku nggak ada merasakan sakit-sakit atau kontraksi yang kayak orang-orang mau melahirkan itu loh guys, belum ada. Tanda-tandanya tuh memang sama sekali belum ada gitu. Nah, jadi selama udah masuk 9 bulan itu aku belum mengalami tanda-tanda kayak orang yang mau melahirkan itu loh guys, nggak ada sakit sama sekali, nggak ada kontraksi gitu. Nah, jadi gimana ya? Yaudahlah kita ambil keputusan, kita balik lagi, kita mengambil keputusan untuk induksi suntik perangsang gitu. Nah, jadi waktu kita balik itu kan disarankan sama dokternya dari rumah sakitnya itu kalau mau suntik perangsang balik ke klinik yang ditanggung BPJS itu gitu. Nah pas itu kita udah balik kan, kita tetap mau normal nih gitu kan. Kita balik malamnya kita mau suntik perangsang ke kliniknya itu. Nah sampai di kliniknya itu mereka nggak mau suntik perangsang. Alasannya adalah karena di kliniknya mereka itu nggak ada dokter spesialis kandungan dan nggak ada dokter spesialis anak. Jadi mereka nggak mau ngambil resiko gitu loh guys, kalau mereka itu takutnya terjadi apa-apa gitu. Terus juga kalau misalnya suntik perangsang, takutnya kan merasakan sakit saat itu kan, takutnya nanti pas melahirkan dada dioper lagi ke rumah sakit, jadi kan memakan waktu bolak-balik gitu. Jadi mereka bilang disarankan untuk ke apa namanya, ke balik lagi ke rumah sakitnya. Kita bingung dong ya, jadi udahlah kita balik aja ke rumah sakit mau suntik perangsang ke sana. Oke, udah ke sana, besoknya kita ke sana kan tanggal 10 Maret tuh kita ke sana, siang kita ke sana. Terus kita masuk, pas kita mau bilang kita mau suntik perangsang, mereka nggak mau. Alasannya karena apa namanya, itu apa, pengapurannya itu udah parah banget gitu. Dia dijelaskan di situ bahwasanya pengapuran itu udah tahap 3. Ibarat kalau kanker itu udah stadium 3 gitu lagi, sudah parah banget. Kalau dibiarin itu ya bisa bahaya gitu sama anaknya gitu. Nah jadi karena kita kaget gitu kan, udah tahap 3 takutnya kenapa gitu. Yaudahlah kata suami, yaudahlah operasi aja katanya kayak gitu. Nah akhirnya kita mengambil keputusan operasi. Nah waktu itu kita ditetapkan jadwalnya itu jam 4 kan, kita datang ke situ tuh habis zuhur gitu kan. Nah dijadwalkan itu yaudah operasi nanti jam 4 sore katanya gitu. Ditanyain kan, jadi aku kaget gitu ya kan, karena niatan ke situ tuh cuman untuk mau periksa doang, cuman untuk suntik perangsang doang gitu. Tiba-tiba diputuskan di situ harus operasi. Kita tuh sama sekali nggak bawa perlengkapan apapun, cuman suami aku waktu itu cuman bawa baju ganti aja untuk 1 hari,
karena kan kita niatnya mau induksi gitu ya, biar bisa melahirkan di situ aja gitu. Akhirnya kita nggak bawa apa-apa, barang-barang bayi itu kita nggak bawa sama sekali, barang-barang aku juga nggak bawa karena niatnya memang cuma untuk periksa doang gitu loh. Nah akhirnya kita repot, kita sibuk, akhirnya kita telepon keluarga kalau kita tuh mau kalau aku mau operasi, minta tolong sama mama untuk bawain barang-barang untuk bayinya dan barang-barang untuk aku gitu kan. Nah akhirnya disitulah kita udah aku jantung aku rasanya aduh ya Allah, selama ini aku nggak pernah loh guys dioperasi tuh nggak pernah, dan baru kali itu aku dioperasi. Kebayangkan gimana takutnya aku denger kata operasi, aku udah takut banget, nggak kebayang aku bakalan masuk ke ruang operasi gitu loh. Badan aku waktu itu langsung lemes kayaknya, aduh iya nggak sih ya aku operasi kayak gitu. Nah jadi suami itu sibuk ngurus persyaratan perlengkapan dan untuk administrasi apa namanya di rumah sakitnya kan, terus juga sibuk nelfon keluarga, ngabarin keluarga, dan sibuk minta tolong sama keluarga untuk bawain perlengkapan kita gitu, karena sama sekali kita nggak bawa apa-apa gitu, kita cuman bawa badan gitu aja ke rumah sakit itu. Nah akhirnya semua udah pada datang. Nah aku di situ udah disuntik, udah disuntik untuk dipasang infus dan disuruh copot semua pakaian dan disuruh copot perhiasan emas yang misalnya nempel di badan kita, misalnya kayak anting-anting, kalung, disuruh copot semuanya. Terus juga bayangin pas waktu apa itu kita lihat itu waktu mau operasi itu kan, sebelum operasi itu kan ditanyain terakhir makan tuh jam berapa. Nah aku terakhir makan tuh kan jam 12, jadi makanya bisa dilaksanakan operasinya tuh jam 4 sore gitu, karena kalau orang operasi itu kan dianjurkan untuk berpuasa kan, supaya aku nggak tahu lah sih kenapa, karena sih kata dokternya gitu, kok bisa gak ada makan apa-apa gitu loh kalau mau operasi. Oke, jadi di situ lah perawatnya masang-masang infus, nyuntik-nyuntik aku sana sini di lengan di mana semua disuntikin. Aku tuh udah lemes aja, udah pasrah banget. Ya apapun yang mudah-mudahan yang terbaik lah aku kayak gitu. Nah akhirnya masuklah ke jam operasi. Jam 4 tuh aku mulai dibawa ke ruang operasi. Aku udah dingin banget, udah tegang banget rasanya. Ya Allah, aku bakalan operasi, aku gak nyangka aku bakalan ngelahirin hari ini gitu loh. Karena di pikiran aku tuh gak bakalan ada ngelahirin hari ini gitu. Aku kayak shock gitu loh, kayak kaget gitu. Nah jadi akhirnya dimasukkanlah ke ruang operasi. Di ruang operasi itu aku betul-betul gugup banget, kata dokternya, Bu jangan gugup gitu, relax aja, insya Allah nggak apa-apa katanya gitu. Nah aku tuh takut banget karena kan aku tinggalin di situ yang nggak ada keluarga aku, nggak ada suami, nggak ada mama, nggak ada sanak saudara dan lain sebagainya, nggak ada gitu. Cuman aku dan perawat dan dokter-dokter yang mau mengoperasi aku gitu. Nah udah sampai di operasi nih, aku kan jadwalnya jam 4, jadi mereka menyiapkan semua bahan-bahannya tuh sampai jam setengah 5. Nah setengah 5 itu aku ingat, setengah 5 itu aku mulai dioperasi. Nah sebelum dioperasi tuh kan aku disuntik ya, di bius di bagian punggung, dekat punggung, di dekat pinggul kalau nggak salah, dekat pinggul. Nah dekat pinggul itu disuntik kan, itu bius supaya kita tuh nggak ngerasain sakit gitu kan. Nah di situ mereka bilang nanti ini bakalan kesemutan ya Bu katanya gitu. Jadi aku ngerasa itu ya badan aku udah mulai kesemutan, kan tahu kan rasanya kesemutan tuh rasanya lemes gitu, kayak badan tuh nggak bisa diangkat gitu kan. Nah terus tuh udah apa kan, mulai badan aku nih setengah lemes gitu kan, lemes gitu pokoknya dari sini sampai ke kaki tuh lemes banget, badan aku nggak bisa digerakin, kayak orang lumpuh gitu loh guys, gak bisa digerakin sama sekali saking kan lemesnya. Tapi waktu operasi itu aku sadar gitu, nggak yang pingsan gitu, nggak gitu, kata orang sih tuh biusnya operasi setengah sadar gitu kan. Aku ngerasa tuh sadar banget. Nah waktu itu mereka udah mulai apa namanya, mulai belah perut aku. Aku agak-agak napas sih kan, karena di ruang operasi itu ada lampu operasi yang besar itu kan. Nah di situ nampak bayangan mereka gitu kan, nampak mereka belah gitu kan. Akhirnya setelah proses 15 menit mereka
mengoperasi aku. Akhirnya anak aku keluar tepat jam 4.45 sore ya, jam 16.45 lah ya. Ya itu si Aira lahir. Dan awalnya sih waktu Aira sebelum lahir itu kan agak susah gitu kan, jadi aku digoyang sana digoyang sini, perut aku digoyang-goyang gitu loh, karena agak susah gitu ngeluarin Aira itu. Aku nggak tahu kenapa sih, rasanya lemes banget. Terus akhirnya anaknya keluar nangis. Habis itu ditunjukin sama mereka, ini bu anaknya sehat alhamdulillah, nggak terjadi apa-apa katanya tuh. Aku cuman jawabnya kayaknya udah sama sekali nggak berdaya guys, nggak ada tenaga untuk ngomong tuh, kayaknya udah nggak ada, lemes banget. Jadi udah selesai operasi tuh kayaknya aku nih, kayak napas aku itu kayak habis gitu loh guys. Aku waktu itu aku udah mikir aku bakal mati, sumpah demi Allah aku bakal mati. Jadi aku banyakin baca syahadat kan, asyhadu alla ilaha illallah. Pokoknya aku takut banget waktu itu. Terus aku nggak tahu kenapa, terus kayaknya aku waktu itu pingsan. Terus tiba-tiba aku sadar, aku udah dipasangin apa namanya, kayak alat bantu pernafasan yang masuk hidung itu loh guys. Aku nggak tahu, alat bantu oksigen ya, itulah pokoknya. Aku udah dimasukin itu. Terus nunggu beberapa saat, akhirnya anak aku udah dikeluarin kan. Aku keluar dari ruang operasi, di ruang tunggunya itu sampai menghabiskan mungkin sampai beberapa menit gitu, sampai lama. Proses operasinya cuma 15 menit, tapi nunggu selesai apanya tuh kan dia bunyi tit 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 infusnya itu kan. Aku nggak tahu sih itu apa namanya, bunyi tit 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 tit. Nah, sampai bunyinya itu udah hilang gitu, baru mereka mengeluarkan aku gitu dari ruang operasi. Nah itu lama banget, nunggu itu lama banget. Aku lemes banget, selemes-lemesnya. Rasanya itu ngantuk aja, ngantuk, pengennya tidur gitu. Pokoknya ngantuk banget lah rasanya waktu itu gitu. Tapi aku balik kayaknya remang-remang, masih remang-remang kayak gitu kan. Jadi waktu aku lihat anak aku, dikasih tahu, bu ini bu anaknya udah dibedong gitu kan. Udah dibedong, ih putih ya, bersih gitu, cantik gitu, comel aku gitu. Dalam hati senang banget gitu kan. Dan gak nyangka aku udah jadi ibu, aku udah jadi seorang ibu yang bakal nanti dipanggil mama gitu. Nah akhirnya berapa menit itu, jam abis maghrib, akhirnya aku keluar dari ruang operasi, dimasukkan ke kamar pasien. Nah itulah baru dijemput sama keluarga kan, dijemput, terus ditemenin sama keluarga masuk ruang pasien. Nah itu maghrib itu aku belum dikasih bayinya. Terus setelah isya kalau nggak salah, itu bayinya baru kasih. Dan dokter bilang jangan makan dulu sebelum jam 10 gitu kan, setelah operasi itu. Oke, jangan makan dan minum. Dan akhirnya aku matuhi perintah itu, padahal sebetulnya aku udah haus banget. Nggak tahu kenapa ya guys, habis operasi itu bawaannya haus banget, nggak tahu kenapa haus banget. Dan aku tahanin sampai jam 10. Aku anggap aja ini kayak puasa gitu. Mudah-mudahan aku tahan, dan alhamdulillah aku bisa tahan sampai jam 10. Dan jam 10 itu baru aku minta minum sama mama aku kan, baru bikin aku bisa minum gitu. Nah itu dia, baru habis isya, baru anaknya itu jam berapa ya, jam 9 atau jam berapa gitu, anaknya baru dikasih ke aku. Karena anaknya tuh nggak ada kendala apa-apa, sehat walafiat, dan nggak kekurangan berat badan, dan alhamdulillah lahir dengan sangat cantik. Beratnya Aira itu 2,8 on, panjangnya 47 cm. Jadi kalau dari dokternya itu mereka periksa itu sehat, anak aku sehat, makanya bisa langsung dikasih ke orang tuanya. Tapi kalau misalnya anaknya tuh kurang sehat, atau misalnya ada kendala, ada misalnya yang perlu diapain ya, takutnya kalau dikasih ke ibunya kan bahaya gitu kan, nggak dalam perawatan gitu, takutnya nanti makin bahaya, nanti tuh nggak dikasih ke ibunya, itu masuk ke ruang inkubator gitu kan. Kalau aku alhamdulillah itu sehat, akhirnya sehat, dan makanya bisa dikasih langsung ke aku gitu. Nah itu dia, waktu dikasih ke aku, masya Allah, aku seneng banget, seneng banget, karena lihat dia itu kayaknya imut gitu, imut, putih, bersih, cantik gitu, masya Allah, aku pokoknya seneng banget. Nah itu guys, aku nggak bisa ngebayangin sih, aku sekarang udah jadi ibu, bahkan panggil mama gitu sama anak aku. Dan aku merasa ya Allah, kayaknya aku kemarin masih gadis lah, sekarang kok udah jadi mama ya gitu.
Nah itu dia guys pengalaman aku sesar. Dan setelah itu aku sih 3 hari nginap di rumah sakit. Nah perlahan-lahan itu kita belajar, hari pertama itu belum bisa apa-apa sih, tapi hari kedua aku udah belajar miringin badan biar badannya tuh nggak kaku gitu loh, biar nggak stay di situ terus, coba digerak-gerakin gitu kan, biar nggak apa namanya, biar lentur lagi lah kayak biasanya gitu. Terus juga di hari ketiga aku udah mulai belajar jalan gitu, walaupun agak susah ya gitu kan, sakit gitu ya kan. Yang pernah ngalamin operasi sesar pasti tahulah rasanya gimana. Nah besok 3 hari karena keadaan aku sehat, nggak ada kendala, dan anakku juga sehat, dan akhirnya 3 hari itu aku boleh pulang. Dan hari Kamis siangnya aku jam 2 udah boleh pulang, dibolehin pulang sama dokternya. Akhirnya kita pulang sama debaynya. Nah itu dia. Jadi selama perawat di rumah aku juga disuruh nanti balik lagi kontrol gitu kan, kontrol itu setelah habis obat itu aku suruh kontrol lagi, suruh balik lagi ke rumah sakit gitu. Tapi waktu itu aku nggak balik lagi ke rumah sakit, aku cuman kontrol ke bidan terdekat aja karena aku mikirnya takutnya anakku ditinggal, takutnya. Nah tapi kalau kontrolnya itu aku nggak balik lagi ke rumah sakit, aku cuman ke bidan aja, manggil bidan datang ke rumah, karena aku mikirnya gini, takutnya nanti anak aku tinggal rewel gitu kan sama neneknya, takutnya nanti ngerepotin gitu. Terus juga aku mikir di perjalanan itu kan aku naik motor gitu ya, takutnya tambah sakit kan, diguncang-guncang di motor tuh kan sakit gitu kan, kayak aku mikirkan itu. Jadi aku cuman manggil bidan aja untuk datang ke rumah untuk kontrol, untuk cek dan lain sebagainya. Dan waktu ditanya sama bidannya itu, kenapa kok operasi, katanya plasentanya ada pengapuran, katanya. Aku bilang, udah lewat bulan. Kalau hitungan kami sih belum lewat bulan bu, kami bilangnya gitu. Jadi terus dibilang sama dia, atau mungkin selama hamil sering stres, katanya gitu. Aku mikir, iya sih aku sering stres selama hamil tuh, aku sering banget nangis, aku sering banget sedih gitu. Nah jadi nih ya buat teman-teman selama hamil, please banget kalian jaga mood kalian. Dan untuk suami-suami, kalian harus bantu istri kalian untuk menjaga kestabilan emosi mereka, karena itu pengaruh banget sama kehamilan mereka gitu loh. Nah buat kalian ibu-ibu, calon ibu-ibu atau ibu-ibu yang hamil sekarang ini, ya kalian jaga emosi kalian, bukan hanya makanan dijaga tuh, tapi perasaan kalian, emosi kalian itu karena mempengaruhi gitu loh guys. Mungkin aku kemarin karena aku stres dan aku banyak pikiran, aku sering nangis karena waktu itu banyak banget masalah gitu kan. Nah akhirnya ya akibatnya kayak gitu. Nah itu dia guys pengalaman aku operasi sesar, untuk operasi pertama kali seumur hidup aku. Tapi alhamdulillah operasinya itu digantikan dengan sesuatu yang tak bernilai berharganya, sesuatu yang harganya itu tak bernilai, apa sih, gimana sih, sesuatu yang sangat bernilai harganya dan tidak ada yang bisa menggantikan apapun, yaitu adanya kehadiran Aira. Nah semoga teman-teman yang mengalami hal semacam ini, yang pernah operasi atau sebagainya, kalau harus tetap jaga kalian harus tetap jaga kestabilan kalian supaya tidak terkena baby blues gitu kan. Aku juga sekarang ngejaga kestabilan aku supaya tidak terkena baby blues gitu, karena aku kan orangnya gampang stres banget gitu kan, apa-apa itu dipikirin gitu. Jadi aku saranin buat teman-teman ya, tetap jaga kesehatan, apalagi kan sekarang ini kita lagi musim apa ya, lagi booming virus corona. Jadi stay health dan stay di rumah aja. Semoga kalian sehat selalu, dan semoga yang mungkin saat ini kalian tengah mengandung, kalian dilancarkan persalinannya kalau bisa sih normal. Tapi kalau misalnya nggak bisa normal sesar, ya mudah-mudahan Allah cepat kasih kesembuhan dan selamatkan kalian dan bayinya juga diberikan kesehatan. Oke, see you next time next video. Terima kasih udah mau dengerin cerita aku, dan see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.